kami muliakan Engkau. Kami berkata bahwa karena salib-Mu kami ada sampai hari ini. Kami menikmati yang baik dan kami diampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami dilayakkan untuk menghampiri Engkau walaupun banyaknya berat, beban, tekanan, persoalan hidup, bahkan segala tantangan di dunia ini. Tetapi ketika kami memandang salib-Mu, Engkau telah mati satu kali untuk seterusnya. Kami pun akan belajar untuk menang di dalam Engkau. Engkau yang telah mengampuni kami, dan kami tidak akan pernah jatuh lagi di dalam dosa dan kesalahan, karena Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berfirmanlah bagi kami, sampaikanlah maksud-Mu dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Biarlah sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih tim pemuji yang boleh mengarahkan kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini mari silakan ditampilkan, terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Alkitab saya di halaman 260, Kasih dan Menderita dengan Sabar. Kita akan membaca langsung ke ayat yang ke-17 saya, Bapak Ibu saya yang 18 sampai ayat yang ke-22. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam mati sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, Yaitu kepada orang mereka yang ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtanya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus bersama, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar mengenai di minggu Prapaskah yang keempat ini, Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa because Christ also suffered for sin. Satu kali dia mati bagi dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kematian Kristus adalah untuk memusnahkan iblis dan kuasa maut. Kita tahu kemarin kita sudah belajar mengenai minggu-minggu lalu, di dalam perhambaan manusia dan ketaatan kita kepada Allah selalu berjuang. Maka dikatakan pasal kitab Roma berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan bagian lain Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa ialah maut. Ini sudah jelas sekali. Maka kematian Yesus memusnahkan atau menghilangkan, menghapuskan maut yang disebabkan oleh iblis. Dia yang berkuasa atas maut. Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut kepada maut. Kemarin kita sudah belajar mengenai hamba. Pilihan ada pada kita, menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan dalam minggu Prapaskah kita diingatkan bahwa mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita semuanya supaya dipakai menjadi senjata yang benar, melakukan yang benar, memperkatakan yang benar. Nah, itulah maka dikatakan mari perjuangkan hidupmu. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 mengatakan pergumulan Tuhan Yesus bukan hanya di kayu salib, bukan hanya ketika dia di Taman Getsemani meneteskan air mata, bahkan di alam kubur pun dia berusaha untuk melawan. Yang namanya maut sudah datang kepada angkatan sebelumnya di Perjanjian Lama. Angkatan siapa? Pada orang zaman Nuh yang tidak mau belajar taat. Dia berusaha mengalahkan, menginjili atau mendatang kembali kalau bisa mereka, tetapi tidak ada kesempatan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dimaksud dengan maut bukan saja berarti kematian secara tubuh. Dalam kelas katekisasi minggu lalu, walaupun hanya beberapa orang kami belajar bahwa maut itu bukan hanya terpisahnya nyawa kita dengan tubuh kita, tapi maut juga mati rohani. Maka ada orang KTP-nya Kristen, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, menjadi orang Kristen tahu, tetapi tidak pernah berdoa, mungkin tidak pernah baca kitab, tidak pernah berbuat baik, atau seterusnya lah. Tetapi ada juga kematian kekal. Maka dikatakan 1 Korintus 15 mengatakan pergumulan Tuhan Yesus, dan bahkan dia harus terjun ke dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Itu sudah benar. Amin. Tetapi mengapa? Apa sih fungsinya kematian Kristus? Kematian Kristus, Matius pasal 25 ayat 41 dikatakan sebenarnya disediakan untuk yang harus mati itu dosa. Yang harus mati itu adalah dikatakan orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi Yesus bersedia mengambil alih, mengangkut dosa, dan dia juga mau untuk menghapuskan dosa itu. Dia harus membayar harga dengan apa? Nyawanya sendiri. Nah, kita akan belajar dari sini ada 3 hal. Mari silakan tentang Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Yang pertama, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, berarti Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Jadi telah terbuka jalan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dengan Kristus mati maka kita diampuni. Mengapa kita perlu pengampunan? Saya nggak pernah bersalah. Ada orang berkata demikian. Tetapi dalam ilmu psikologi berkata, orang yang banyak mengatakan saya tidak pernah bersalah, itu pasti juga ada kesalahan. Termasuk saya. Semua manusia pernah bersalah. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang yang kedapatan sedang melakukan perbuatan zina, dia kata, siapa yang tidak bersalah, lempar nih pertama. Ahli Taurat berkata, dia yang bersalah pertama, maka dia dibawa ke Tuhan Yesus. Tapi ketika dikatakan siapa yang tidak berdosa dan tidak bersalah, tidak ada yang berani. Mengapa? Karena pada dasarnya kita semua orang bersalah dalam banyak hal. Maka diperlukan kuasa Kristus mati sekali untuk memberikan pengampunan bagi kita. Maka Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 26 dan 28 menuliskan bahwa Kristus tidak perlu mati berkali-kali di kayu salib untuk menghapus dosa kita.
tetapi hanya satu kali. Jadi kuasa pengampunan berlaku sampai sekarang. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Jadi karya memberikan mercy, forgiveness atau pengampunan itu satu kali dia berikan, dan seterusnya berjalan. Dalam bahasa Inggrisnya itu telah terjadi dan terus menerus. Orang dalam studi bahasa Inggris perlu tahu itu. Maksudnya dia telah melakukan satu kali dan terus menerus dia mengampuni. Karyanya tidak berhenti, pengampunannya terus menerus. Tapi jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Allah. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Ya kita sudah diampuni, oleh sebab itu makanya dikatakan dalam Roma, mari kita lakukan sesuka hati kita. Kan Tuhan mengampuni. Ingat, memang selama kau di dunia Tuhan memberikan kesempatan kita berubah, meninggalkan, tetapi jangan sampai kita dikatakan membuat sia-sia kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karya Kristus menghapus segala dosa berarti sama dengan mengampuni. Dijelaskan dalam oleh 1 Yohanes 1:9, sehingga jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, untuk itu dikatakan karena Ia setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dari bagian ini kita berarti memberikan pengertian bahwa Dia mati satu kali, tetapi kuasanya, pengampunannya, dan karyanya sampai kepada akhir zaman. Luar biasa Allah kita. Maka dikatakan Kristus mati satu kali, tetapi karyanya sampai sekarang. Dan di bagian ini kita melihat pada ayat yang ke-17 dan 18 itu. Dikatakan, saya ulang kembali bahwa ayat 17 dan 18 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena perbuatan jahat. Maksudnya di sini ada dua jenis penderitaan. Di mana-mana itu ada penderitaan. Di dunia ada penderitaan. Tetapi ada dua penderitaan. Penderitaan pertama karena memang perbuatannya. Misalnya karena kesalahannya, maksudnya kesalahannya. Dokter bilang minta maaf, tapi ini hanya umum supaya memahami, tidak menunjuk siapa-siapa. Dokter bilang kamu kolesterol, darah tinggi, dan seterusnya. Seperti yang terjadi pengalaman di keluarga kami. Pak, darah tinggi. Oleh sebab itu tolong kurangi daging warna merah. Tahu ada yang warna merah? Ada itu daging warna merah. Tapi di kampung saya orang itu potong kambing, apa-apa bukan babi, karena tidak haram. Maksudnya terus terima. Wah, laharnya gulai kambing, sate kambing, sup kambing, lahap luar biasa. Tidak menyalahkan, tapi ini bukti kesalahan. Enaknya di mana? Di sini, di leher. Enak sekali makannya. Tapi mulai orang menit ceput. Nah, 4 langkah dari ruang pertemuan itu, bapak saya sendiri mengalami. Dia jatuh 4 hari di rumah sakit dan tidak tertolong. Yang saya mau katakan adalah itu kesalahan. Walaupun saya menghormati beliau, tapi dokter mengatakan belajar dari itu. Nah, ini yang saya maksudkan adalah karena kesalahan. Tetapi ada juga penderitaan disebabkan oleh orang lain oleh karena nama Tuhan. Nah, inilah jemaat yang ada di Asia kecil, konteksnya ini. Mereka mengikut Tuhan dipersalahkan. Pada zaman sebelum Kaisar Konstantinus di dalam sejarah gereja, umat Tuhan itu sangat menderita. Pernah saya sampaikan tuh, karena mereka menyebut nama Yesus Kristus, maka mereka menyembunyikan sebutan itu dengan gambaran apa? Ikan. Ditulisnya Itos, artinya Yesus Kristus anak Allah. Jadi simbol ikan itu kalau kalian lihat di gereja-gereja ketua dan selalu ada itu menunjukkan bahwa mereka saat ini tidak bisa menyebutkan saya percaya pada Yesus, tapi dengan lambat itu gambar ikan berarti dia percaya pada Tuhan Yesus, apalagi tulisan Itos. Nah, yang saya mau katakan bahwa itu penderitaan karena mengikut Tuhan. Maka berbahagialah karena kamu mengambil bagian. Tapi ingat, kuasa Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan.
bagi kita. Yang kedua, dikatakan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita supaya Ia membawa kita kepada Allah. Tadi memberi pengampunan. Yang kedua apa? Membawa kita kepada Allah. Berarti Kristus memberikan pendamaian juga bagi kita dengan Allah. Ada kata Yunani yang saya pelajari tadi malam, kasego. Artinya membuka jalan. Ya mungkin kita di sini karena sudah jalan ada di mana-mana, tembus ke sana kiri mungkin nggak terlalu apa sih artinya kosage, sorry. Tapi yang arti kata ini, kota kosage ini, inilah yang dikerjakan oleh Allah. Anggap saja begini, kita masih hutan belantara di Sarudu waktu transmigrasi pertama. Jadi baik yang bekerja di transmigrasi itu ataupun yang membuka jalan ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan kasago. Kasago ini membuka jalan supaya bisa transmigrasi masuk ke sini dan orang-orang ada di sini dan GMI Epata ada di sini. Kaitannya dengan gereja, membuka jalan supaya kalian tahu seperti siapa dulu pernah melihat pendeta Aris ya Pak ya? Pendeta Aris Ilo STA yang datang dari Makassar melalui tenaga transmigrasi orang tua kita yang ada di Mamuju situ. Ya, siapa Bapak Daud Tama membuka jalan. Nah artinya memang Tuhan bisa berkuasa, amin. Tetapi tanpa membuka jalan maka tidak ada itu pelayanan. Termasuk tanpa membuka jalan kepada surga, membawa kita, kata membawa kasoga itu, kita tidak bisa datang kepada surga. Maka banyak orang berusaha, banyak jalan menuju Roma, iya. Tapi menuju ke surga cuma satu. Bahkan ada selalu orang berkata, mudah-mudahan kau selamat ya, mudah-mudahan dia selamat. Tetapi di dalam Yesus, maka di bagian di sini dikatakan ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Kata membawa diri kepada Allah itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kasago, dia kosago membawa, sehingga dia memerintis jalan bagaimana supaya manusia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada kebaikan dalam diri kita. Walaupun orang berkata, baik kali dia, baik kali dia, pokoknya baik sekali. Tetapi di hadapan Allah sebaik apapun perbuatanmu, seperti kain lapuk, seperti tidak layak. Karena satu kali engkau berbuat baik, 10 kali engkau berbuat baik, selalu juga manusia toh. Tapi satu kali kau ingkari, mungkin masih kumaafkan. Oh, aku sakiti Bang Guru. 2 kali masih kumaafkan. 3 kali tidak lagi. Oh, jangan beri kesempatan. Inilah manusia. Maka kita sebaik-baiknya kita selalu melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di poin ini katakan Ibrani 7:25, dia menjadi pengantara bagi kita. Jadi surga itu ada, tapi kita tidak tahu jalannya. Yesus sendiri yang turun dari surga, menderita bahkan mati di kayu salib 1 kali untuk seterusnya, membuka jalan kepada Bapa di surga. Itu gambarannya. Jadi adanya korban Kristus membuat kita dapat datang beribadah kepadanya. Karena salib Tuhan yang kita pelajari tadi, maka kita hidup sampai hari ini. Tadi pemimpin pujian berkata juga, karena salib Kristus Tuhan maka kita ada. Maksudnya apa? Yang lain tanpa salib gak bisa hidup juga kok. Bisa. Tetapi apakah mereka hidup di dalam kepastian? Apakah mereka hidup dalam pengampunan? Apakah mereka hidup dalam sukacita? Atau sepanjang hari? Atau hidupnya diikat hal-hal dunia ini? Tahu diikat? Sapi kalau diikat itu tidak bisa kemana-mana, di sekitar situ saja. Manusia juga kalau diikat oleh tabiatnya,
ataukah karakternya, dosanya, maka dia tidak bebas, tidak bisa enjoy dan seterusnya. Maka dikatakan di sini Yakobus 4 ayat 6, orang yang bersahabat dengan dunia berarti menjadikan dirinya sebagai musuh Allah, bukan kata saya. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, kita di dunia masa kita nggak bersahabat dengan dunia? Katakan harus bersahabat. Maksudnya di sini adalah bersahabat itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan dunia. Kristus kan sudah mati di kayu salib, amin. Dia mengampuni dosa, yakin nggak Bapak Ibu Saudara? Kayaknya ragu ini di sini. Yesus mati di kayu salib, amin. Mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, Allah mau supaya kita tidak lagi melakukan pelanggaran dan dosa yang membuat hati Allah sedih. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini, yang membuat hati Allah sedih apa sih? Melakukan pelanggaran seperti yang dunia lakukan. Bohong dikit-dikit nggak apa-apa, kompromi dikit-dikit nggak apa-apa, lakukan ini dikit-dikit nggak apa-apa. Roma pasal 8 ayat 6 dikatakan apabila ia selalu hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, orang yang menuruti keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kedagingan akan musnah, tetapi yang kekal adalah hidup menurut roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maka dikatakan, untuk itulah ayat yang ke-19 sampai 20 berbicara mengenai di dalam roh Kristus menginjili. Ayat 19 ayat 20, dia datang untuk mengingatkan. Bahkan Kristus ingin supaya orang diselamatkan semuanya. Kalau bisa orang-orang yang sudah mati pada zaman kebodohan mereka di perjanjian lama, supaya menerima anugerah Allah. 21, juga kamu, berarti sekarang kama-kamane, orang Sulawesi Selatan. Kita sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Maksudnya kita diselamatkan yaitu karena kita sudah menerima baptisan. Maka penting. Ada orang menganggap bahwa baptisan itu tidak penting. Tetapi Alkitab mengajarkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa penting baptisan? Dengan dibaptis berarti yang pertama dalam nama Allah Bapa, kita disebut sebagai anak. Secara alegorisnya, kalau anak, permisi saya sebutkan supaya kita memahami. Pak Gideon punya anak. Kira-kira anak-anak Pak Gideon menjadi ahli warisnya Pak Gideon enggak? Secara hukum bingung. Iya tak? Iya, karena anak-anak beliau. Demikian juga kalau kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, maka anak-anak kita dan semua yang dibaptis itu menjadi ahli waris kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Mau dibaptis? Ayo bawa anak-anak datang kepada Tuhan. Baptis besar, baptis kecil, yang penting bawa supaya mereka namanya dicatat dalam kerajaan sorga. Buku kehidupan, bukan buku tentang hutang. Buku kehidupan. Nah, berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, baptisan di dalam nama Yesus Kristus mengampuni dosa. Itu kerjaannya Tuhan Yesus. Makanya saya bilang pekerjaan Tuhan Yesus mengampuni apa? Dosa turunan dan dosa dosa warisan dan dosa perbuatan. Kita semuanya berdosa dalam banyak hal. Tetapi maka dikatakan kamu sekarang menerima atau membawa jalan kepada surga karena kita menerima baptisan itu dalam nama Yesus, dosa kita diampuni. Yang berikutnya, maka dalam nama Roh Kudus berdiam diri di dalam anak, berdiam diri dalam setiap orang percaya yang sudah dibaptis, dan berdiam diri untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan, memampukan kuasanya berlaku dan bekerja dari setara sampai seterusnya di tengah-tengah orang percaya. Maka gambarannya konflik. Orang yang ada di Asia Kecil pada saat itu menderita luar biasa. Ada yang saya pernah bilang diguling di atas aspal panas, tetapi mereka kuat. Mereka dibakar di tengah kota oleh kekaisaran pada saat itu. Di tengah kota menjadi pohon obor. Malam hari karena belum ada listrik pada zaman itu. Orang-orang tapi mereka kuat dan tetap pengakuannya pada Yesus Kristus adalah Tuhan. Gambaran inilah maka dikatakan maka perlunya umat Tuhan dibaptis itu.
Dan masuk dalam ayat 2 yang berikutnya dikatakan, itulah sebabnya kita sekarang dibersihkan kenajisannya. Poin yang ketiga, mari kita melihat di situ, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, berarti Kristus memberikan penebusan bagi kita. Tadi dia yang pertama, dia memberikan pengampunan. Yang berikutnya penebusan. Apa sih pentingnya Pak Pendeta penebusan? Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, kita berhutang kepada bank, harusnya apa? Dibayar. Tapi karena kita tidak mampu bayar, karena kita memang pokoknya banyak kondisi tidak bisa mampu bayar, maka pihak bank, tapi mungkin ini hanya gambaran, tapi tidak ada yang begitu ya, karena mungkin tidak mampu dan tidak bisa dan akhirnya bilang, ya sudah, bayar demi uangku, bayarkan. Tapi bukan dikasih ke dia, dikasih langsung ke bank lagi dan dihapuskan. Karya Kristus di kayu salib memberikan penebusan bagi kita. Maka Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan dia telah mengosongkan dirinya. Maka di bagian ini dikatakan dia telah yang mengosongkan diri dan yang telah naik ke surga, dan setelah itu dia menyediakan tempat, dan setelah dia duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya karya Kristus memberikan penebusan itu sehingga kita yang bersalah karena ditebus berarti sudah benar. Kita yang berhutang kepada Kristus sekarang sudah dilunasi. Dan kata ayat 19-20 ini mengingatkan kita bahwa pentingnya karya itu. Maka mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Allah sebagai hamba-hamba Allah. Hiduplah senantiasa dalam penebusan itu. Jangan memberikan diri kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 6-8 berkata, ikutilah dalam teladan Kristus, karena Kristus sudah melakukan segala-galanya penebusan itu. Contoh bagian ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara, masih ingat dengan dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32. Ada 2 orang anak. Ceritanya begitu dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32. Anak yang tertua merasa diri paling benar karena dia tinggal sama bapaknya. Dia melakukan tugas sehari-harinya dengan baik, taat sama orang tua, mendampingi mereka. Tapi anak bungsu dia bilang, "Bapak, kasih saya uang warisan. Saya mau pergi. Saya mau ke negeri lain." Bapaknya dengan sedih hati. Ya sudah, karena tuntut terus. Dia bagi hartanya dan kasih kepada anak bungsu. Tapi anak bungsunya apa yang dia lakukan? Mabuk, pesta pora, pergi ke orang nakal, dunia malam dan seterusnya, habis uangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak punya apa-apa dan akhirnya juga dia diterlantarkan. Pada saat dia sedih dan makan ampas babi, dia teringat rumah bapaknya yang penuh dengan banyak makanan. Jadi lebih baik saya pulang untuk menjadi salah satu hamba dari bapakku. Yang penting saya bisa makan. Bayangkan, ketika dari jauh bapaknya, karena kasihnya yang besar, dia tidak memperhatikan, dia tidak pukul, dia tidak apa, dia peluk anaknya. Setelah itu dia bilang sama pembantunya, ambilkan pakaian terbaik, ambilkan cincin sebagai anak kesayangan saya, ambilkan segala, potong domba jantan yang terbaik, adakan pesta. Luar biasa. Kasih Allah menebus kita, tidak memperhitungkan kesalahan. Berapa banyak kesalahan anak bungsu? Tak terhingga. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Tak terhingga. Tetapi orang tuanya menyembelih anak lembu merupakan bayangan dari korban Kristus. Walaupun korban itu tidak sempurna, tapi hanya Kristus yang sempurna satu kali. Dan pesta perjamuan melambangkan perjamuan kudus yang senantiasa kita peringati untuk bersekutu dengan Tuhan dan Yesus. Dan kesimpulannya, pengampunan, pendamaian, penebusan adalah 3 hal terbaik yang telah Tuhan Yesus berikan. Sehingga dia telah memberikan penebusan itu kepada kita, orang berdosa ini. Maka Kristus sudah mati satu kali untuk dosa-dosa kita. Jangan membuat hati Allah sendiri dengan kelakuan kita.
dengan perilaku kita, dengan sikap kita. Tetapi apa yang dikatakan, senangkanlah Tuhan selama kita ada. Menyenangkan Tuhan itu berat, kadang-kadang berat, kadang-kadang perasaan harus diberikan, waktu kita harus diberikan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan Pak Pendeta, bukan menyenangkan majelis, tapi menyenangkan Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini membahas mengenai Kristus mati sekali untuk segala dosa kami, betapa banyak hal yang sudah Kau lakukan, penderitaan untuk menghapus dosa kami, memberikan kepada kami keselamatan, untuk membawa kami kepada Allah. Tuhan, tolong kami mengerti dan mengimplementasikannya dalam hidup kami sehari. Ketika kami dalam penderitaan disebabkan karena nama Tuhan, mungkin karena kami dikucilkan, mungkin kami tidak dianggap baik, mungkin kami dianggap ada seterusnya lah bagi dunia ini. Itu merupakan bagian kecil untuk kami belajar menghidupi penderitaan Kristus yang besar itu. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, membuat kami menang, membuat kami berjalan bersama dengan Engkau, mengubahkan hidup kami kepada yang benar, dan Engkau terus berjuang bersama dengan kami. Tidak ada kutuk dosa, tidak ada perhambaan dosa diri kami, tapi kami menyenangkan Engkau. Dan penderitaan-Mu, mati di kayu salib, sudah cukup satu kali untuk seterusnya. Dan kami mau hidup menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Dan dalam keluarga, tugas dan tanggung jawab kami mau berkata, Tuhan jadilah pada kami sesuai yang Engkau kehendaki. Bersyukur untuk dalam firman-Mu. Ampun dosa dan kesalahan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.